Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini kita diberikan kesempatan untuk menyaksikan Samuel melakukan disiplin positifnya yang dikembangkan di sekolah kita di SDN 9 Air Saleh. Untuk Kak Samuel, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 9 Air Saleh, Ibu Hartini, SPD, SD, serta Ibu dan Bapak Guru, pengajar dan tenaga pendidikan di SDN 9 Air Saleh. Seperti yang sudah kita rencanakan, saya rencanakan pada hari ini bahwa hari ini saya akan melaksanakan diseminasi budaya positif dalam pembelajaran yang dibermakna di sekolah dasar melalui Merdeka Bermain. Ini adalah salah satu modul yang kami pelajari sebagai calon guru penggerak di modul 1.4 pendidikan guru penggerak. Dalam kesempatan hari ini kami mempunyai tugas untuk menseminasikan atau mengimbaskan kepada Ibu dan Bapak Guru terkait budaya positif yang saat ini sedang digerakkan di dalam kurikulum Merdeka. Izin saya berdiri untuk menyampaikan materinya. Jadi seperti yang terlihat di slide, ini adalah judul kegiatan kita hari ini, diseminasi integrasi budaya positif dalam pembelajaran yang bermakna di sekolah dasar melalui Merdeka Bermain. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan terlebih dahulu, ini adalah aktor-aktor dalam pendidikan guru penggerak, terutama di kelas kami. Yang pertama adalah fasilitator Dr. Ades Suweno MSI, kemudian pengajar praktik yaitu Ibu Endriweni SPD, dan saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Banyuasin. Langsung saja Bapak Ibu, jadi untuk materi kita hari ini ada beberapa bagian nanti yang akan saya paparkan, dan tentu saya harapkan nanti kita berdiskusi sedikit, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama kita harus memahami dulu budaya positif itu apa. Budaya positif dalam pendidikan dasar adalah kumpulan nilai, sikap dan perilaku yang mengutamakan pengembangan karakter yang baik, interaksi yang saling menghargai di lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan anak. Di jenjang SD, budaya positif berarti menciptakan suasana di mana anak-anak merasa aman, merasa dihargai, termotivasi untuk selalu belajar. Definisi pembelajaran yang bermakna dan dalam konsep yang saya terapkan di diseminasi kali ini adalah Merdeka Bermain, yaitu pembelajaran yang relevan, kontekstual dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari anak atau peserta didik. Apa itu Merdeka Bermain? Yaitu proses pembelajaran yang bertujuan agar anak memiliki persepsi bahwa belajar itu menyenangkan dan bukan memberatkan. Nah, Bapak Ibu, latar belakang budaya positif itu penerapannya yaitu dalam pendidikan dasar mengacu pada penerapan nilai-nilai praktik yang menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan sosial, emosional, dan kognitif anak-anak secara keseluruhan. Jenjang sekolah dasar itu merupakan fase fondasi untuk membentuk karakter. Seorang guru SD itu dituntut untuk memiliki kompetensi untuk dapat melaksanakan proses pendidikan, terutama menuntut murid untuk menguatkan fondasinya. Karena di jenjang SD ini adalah jenjang PAUD, dan jenjang SD itu adalah pendidikan dasar di mana anak-anak diletakkan fondasinya sehingga kelak mereka mempunyai karakter yang kuat dan menjadi manusia yang merdeka, seperti yang difilosofikan oleh Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, budaya positif akan terbentuk dengan kegiatan seperti yang sudah kita canangkan di sekolah kita, yaitu membudayakan 5S. Jadi sebenarnya kalau di program pendidikan guru penggerak ini ada pembelajaran tentang budaya positif, kita sudah terlebih dahulu mungkin sekolah-sekolah sudah banyak yang menerapkan tentang budaya positif. Salah satunya aktivitas pembudayakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun.
Nah, itu adalah salah satu bentuk aktivitas, bentuk penanaman karakter yang ada dan merupakan salah satu elemen dalam budaya positif. Nah, dalam hari ini guru harus memiliki strategi dalam prosesnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan guru untuk mewujudkan budaya positif di sekolah adalah konsep budaya positif itu sendiri. Apa saja konsep budaya positif itu? Konsep inti budaya positif itu yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan institusi. Yang kedua, disiplin positif itu mengandung nilai-nilai kebajikan. Apa contohnya? Yaitu wujud nyatanya yaitu dalam keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kemudian yang ketiga, konsepnya yaitu dalam budaya positif posisi kontrol guru, yaitu segitiga restitusi yang akan kita bahas ketiga-tiganya pada kesempatan siang ini. Bapak Ibu yang kami hormati, poin yang pertama yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya rumah, makanan, minuman, dan juga kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini merupakan kebutuhan akan perasaan aman. Terus yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan ketiga kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan yang disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap berhubung dengan orang lain, seperti teman keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung dalam komunitas. Kemudian kebutuhan hidup yang ketiga yaitu pengakuan atau atas kemampuannya. Nah, dalam hal ini berhubungan dengan kekuatan yang mencapai sesuatu menjadi seseorang menjadi lebih kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya, didengarkan, memiliki harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompetensinya diakui, dihormati. Ini merupakan self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Itu adalah tiga konsep budaya positif yang ketiga. Dan yang keempat yaitu kebutuhan apa lagi? Yaitu kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan yang keempat ini adalah yang mendorong peserta didik murid untuk bertindak, yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan untuk mampu mengendalikan arah hidup. Jadi seorang anak-anak itu kebutuhan kebebasan yang tinggi. Jadi di masa dia pertumbuhan itu memiliki masa yang kebutuhan atau kebebasan yang tinggi. Seperti mereka suka mencoba-coba hal yang baru, mudah terpengaruh dengan orang lain, juga mudah mencoba sesuatu hal yang menarik lainnya. Dan yang kelima, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Untuk merasa kesenangan bermain dan tertawa, anak-anak dengan kebutuhan dasar tersebut, kesenangan yang tinggi biasanya menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan, suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Itu adalah sifat dasar dari manusia. Nah, Bapak Ibu, semua orang senantiasa untuk berusaha memenuhi kebutuhannya dari 5 kebutuhan tadi dengan berbagai cara. Ini adalah fondasi dari awal yang perlu kita pahami, bahwa kelima kebutuhan inilah yang biasanya menjadi dasar anak-anak murid kita bersikap atau bertingkah laku. Nanti akan kita jelaskan lagi dalam segitiga restitusi. Bila mereka tidak mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan lain atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Jadi belum tentu anak itu tidak pandai atau tidak kita menilainya tidak unggul dalam hal akademik. Bisa jadi karena kebutuhannya di rumah, kebutuhan yang dari 5 tadi tidak terpenuhi.
Oleh karena itu mungkin dia mencoba untuk memenuhi kebutuhannya. Dari dia melanggar peraturan atau dia melakukan hal yang tidak pada umumnya dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain atau bahkan menyakiti secara fisik. Kita tiba di teori hukuman atau motivasi hukuman dan restitusi. Nah, di sini kita mau berdiskusi sejenak. Silakan Bapak Ibu baca sejenak. Ada 4 pertanyaan di sini. Nanti Ibu Bapak tinggal menjawab setuju atau tidak setuju. Silakan Bapak Ibu baca dulu sebentar. Kemudian silakan memberikan pendapatnya. Di sini Bapak Ibu diharapkan kalau setuju, misalnya hukuman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Misalnya setuju berarti setujunya itu karena apa? Tidak setuju juga karena apa? Itu. Begitu juga yang 2, 3, dan 4. Setuju kenapa? Tidak juga kenapa? Itu. Jadi jangan cuma saya setuju tapi tidak ada alasan. Nah, saya tambahkan di sini ada di B ini kita akan mempelajari teori hukuman. Teori hukuman itu ada yang menimbulkan motivasi, hukuman, dan restitusi. Nah, menurut Bapak Ibu, yang pertama ini setuju atau tidak setuju? Boleh mengacukan tangan atau bersama-sama juga boleh. Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana menurut Ibu Bapak? Setuju atau tidak setuju? Setuju, Pak Alfi setuju. Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Pak Alfi setuju? Ada yang lain? Setuju. Asalkan hukuman itu sifatnya mendidik. Oke, coba sedikit dari Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih. Menurut saya hukuman di sekolah itu dapat mendisiplinkan anak. Itu saya setuju asalkan hukuman yang diberikan kepada anak itu sifatnya mendidik. Terima kasih. Ada yang lain? Punya pendapat yang lain? Silakan. Untuk pertanyaan yang pertama, ada yang punya pendapat lain mungkin? Yang lain. Ada yang tidak setuju? Yang Setuju tidak semua? setuju. Yang setuju. Ibu. Yang tidak setuju sekarang. Ada yang tidak setuju? Setuju semua, Pak? Yang Setuju semua ya? Baik, kemudian pertanyaan yang kedua. Nanti baru kita bahas ya. Pemberian hukuman itu nah ini yang bisa menyambung yang kalimat dari Ibu Kepala Sekolah tadi. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Yang pertama tadi Bapak Ibu setuju. Yang kedua ini lebih detail lagi. Jadi kalau kita menghukum anak itu dengan hal yang positif, yang mendidik kata Ibu Kepala Sekolah tadi seperti membaca, ini kan mendidik, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju Bapak Ibu? Setuju, baik. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah ini yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Penghargaan itu bisa berupa barang, bisa berupa ungkapan kalimat, pujian. Gimana? Ibu setuju atau tidak setuju? Setuju, baik. Kemudian yang keempat, membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibanding hukum. Jadi ini adalah sebuah tindakan. Kalau biasanya kita menghadapi anak yang bersalah, misalnya anak tersebut kita membuat dia merasa bersalah, itu akan membuat dampak lebih ringan dibanding menghukum. Jadi menghukumnya itu tidak terlalu terlihat, tapi kita menimbulkan dia, oh aku merasa bersalah, jadi merasa dia ingin berubah. Nah, menurut Bapak Ibu setuju tidak? Jadi kita buat anak itu merasa bersalah atas kesalahannya, gitu. Setuju tidak? Setuju. Baik. Jadi setuju semua ya, Ibu ya. Baik, kita bahas. Kemudian di poin pemaparan saya selanjutnya. Nah, yang pemaparan yang pertama, perilaku manusia itu ditimbulkan dari 3 hal. Yang pertama, jadi ini manusia ini dalam hal maksudnya peserta didik ya. Jadi yang pertama orang itu berbuat, anak itu berbuat itu ada 3 hal alasannya biasanya. Jadi berdasarkan teori yang
kami pelajari. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi eksternal. Jadi motivasi itu ada dua, eksternal dan internal. Nah, kalau yang jadi anak itu berbuat suatu kesalahan itu karena dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia takut akan hukuman karena dari motivasi dari luar. Nanti saya dimarahin kepala sekolah, nanti saya dimarahin ibu guru. Nah, dia untuk menghindarinya itu dia menghindari hukuman itu motivasinya eksternal. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, ini motivasi kedua ini eksternal juga. Jadi seorang manusia, seorang anak peserta didik itu dia ingin mendapatkan imbalan, penghargaan kalau dia tidak melakukan kesalahan. Nah, itu adalah motivasi eksternal, motivasi yang dari luar. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah internal atau tujuan disiplin positif sesungguhnya. Jadi berdasarkan teori yang telah dipelajari, yang kami pelajari dan juga yang diterapkan oleh penulis modul, itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri itu dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi sebisa mungkin seorang anak itu melakukan segala sesuatunya itu karena ada motivasi internal, motivasi dari dirinya sendiri. Nah, dalam hal inilah kita harus memahami apa dasar perilaku yang menyebabkan seseorang anak itu berbuat. Nah, Bapak Ibu, yang kedua yaitu hukuman dan penghargaan. Hukuman bersifat satu arah, Bapak Ibu. Nah, ini yang kita perlu pelajari bersama. Jadi yang perlu kita pelajari hukuman dan penghargaan. Yang pertama, hukuman itu bersifat satu arah. Jadi dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi seringnya kita menghukum peserta didik itu tanpa kesepakatan sebelumnya, tanpa perjanjian sebelumnya. Kita tidak ada perjanjian sebelumnya, tidak ada kesepakatan sebelumnya, tiba-tiba ada pelanggaran langsung kita menghukum. Nah, ini yang sering kita lakukan. Nah, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid yang disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya dibentuk konsekuensi dibuat oleh pihak sekolah seperti peraturan sekolah. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Kemudian yang ketiga yaitu restitusi. Bapak Ibu, segitiga restitusi ini akan sering kita dengarkan, apalagi kalau yang sebagai calon guru gerak. Apa segitiga restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pendapat dari Gosen tahun 2004. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya mereka sendiri tanpa adanya hukuman. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif, memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Masuk ke disiplin positif, Bapak Ibu, dan nilai kebajikan. Makna disiplin adalah dalam bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Nah, kita sering mendengarkan kata disiplin. Apa sih disiplin itu? Di sini berasal dari kata bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Maknanya yaitu berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Ini adalah pendapat dari Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan pada orang lain. Jadi bukan menerapkan pada dirinya sendiri, malah cenderung kita memaksakan atau melakukannya kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai bersama atau berdasarkan
pencapaian suatu tujuan mulia yang disepakati bersama. Nilai-nilai kebajikan itu ada dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Nah, dalam seperti yang di poster sebelah kanannya itu adalah budaya 5S itu ada nilai-nilai kebajikan yang kita ajarkan kepada peserta didik. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan itu ada banyak ya Bapak Ibu, bisa saya bagikan di sini nanti di beberapa slide kemudian. Nah, di kurikulum Merdeka ini ada paradigma yang harus kita pelajari bersama supaya kita memahami bahwa kurikulum ini mengutamakan profil pelajar Pancasila dan 9 karakter berdasarkan konsep dari IHM. Beberapa institusi atau organisasi pendidikan di bawah ini telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Yang pertama, profil pelajar Pancasila seperti yang kita pahami bersama, yaitu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ada 6 ya Bapak Ibu. Kemudian ada 9 pilar karakter menurut IHM. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan dan suka menolong, dan gotong royong. Kemudian percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Itu adalah 9 pilar karakter menurut IHM. Kemudian the 7 essential virtues building moral intelligence menurut Michel Bourba. Yang pertama, empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Sikap muridnya seperti apa? Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, keingetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen serta empati. Nah, Bapak Ibu, yang seperti saya sampaikan tadi, ada proyek nilai-nilai kebajikan yang perlu kita pahami bersama. Jadi ada sekitar ada sekitar 40 nilai-nilai kebajikan yang biasanya kita timbulkan ke dalam disiplin positif kepada anak. Yang pertama, kepedulian, keterusterangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, belas kasih, bertujuan, tenggang rasa, gotong royong. Nah, ada 4 kolom di sini, nanti Bapak Ibu bisa baca, saya bisa bagikan filenya. Kemudian yang kedua, rajin, integritas, rasa hormat, itu ada rinciannya ke bawahnya. Kita tidak bahas satu persatu yang itu. Nah, silakan Bapak Ibu tuliskan di buku Bapak Ibu terkait 2 pertanyaan ini. Silakan boleh diskusi dengan teman sebelahnya. Sambil kita rehat sejenak. Strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Kemudian yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Anda di kelas atau sekolah Anda? Silakan didiskusikan dengan sebelahnya saja, dengan teman sebelahnya saja. Ya, ini pertanyaannya tadi. Izin saya sambil duduk ya. Ibu, saya izin sambil duduk ya. Agak pegel soalnya.
Nah, silakan dibuat jawaban singkat saja. Kira-kira strategi apa yang selama ini Bapak Ibu terapkan untuk menanamkan disiplin pada murid-murid Anda? Dengan bahasa yang sederhana saja. Kemudian pertanyaan yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang Ibu Bapak rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Anda di kelas atau sekolah Anda, dan mengapa? Ini nilai-nilai kebajikannya, kira-kira di sekolah kita atau di kelas Bapak Ibu, kira-kira nilai kebajikan yang seperti apa yang perlu ditanamkan di dalam kelas Ibu Bapak sekalian atau di sekolah kita? Ada rajin, integritas, dan rasa hormat, peduli. Kalau rajin itu ada keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kedermawan, kejujuran, dermawan, harga diri, rendah hati. Integritas itu ada kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, keteguhan hati. Rasa hormat terdiri dari tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, lurus hati, ketegasan, dan pengertian. Jika sudah, bisa Bapak Ibu simpan saja jawabannya. Kemudian kita akan melanjutkan kepada materi yang selanjutnya, yaitu tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu yang saya hormati, keyakinan kelas itu boleh kita menjawab pertanyaan-pertanyaan refleksi yang tampil di layar. Yang pertama, mengapa sih harus ada keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Untuk mendukung motivasi intrinsik, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sesungguhnya motivasi yang bersifat permanen atau lama, itu motivasi yang timbul dari internal anak didik itu sendiri. Jadi bukan motivasi yang timbul karena eksternal, bukan karena takut, bukan karena ingin menyenangkan orang lain, tapi kita harus mengembalikan nilai-nilai keyakinan karena akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Bapak Ibu, keyakinan kelas itu beda ya dengan peraturan kelas. Nah, di sini boleh kami bagikan ke Bapak Ibu, mungkin nanti bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu, bagaimana caranya membentuk sebuah keyakinan kelas. Yang pertama, Bapak Ibu bisa mempersilahkan murid-murid Bapak Ibu di kelas untuk berpendapat tentang peraturan apa sih yang perlu disepakati di dalam sebuah kelas. Jadi tidak peduli itu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kita harus membiasakan murid-murid berbicara, menyampaikan pendapatnya. Karena yang kebanyakan itu mereka lebih banyak diam atau pasif jika ditanyakan pendapat. Nah, ini kita boleh, kadang-kadang mereka takut berbicara itu karena bisa jadi karena takut. Tapi kalau bisa Bapak Ibu menggunakan kertas, mungkin seperti yang pernah kami pelajari di dalam CGP itu. Jadi setiap anak diberikan kertas kecil untuk menuliskan. Biasanya keyakinan kelas ini kita bentuk pada saat tahun ajaran baru. Seperti menuliskan peraturan-peraturan apa yang perlu disepakati dalam sebuah kelas. Nah, kemudian semua masukan pendapat itu, meskipun itu kalimatnya tidak sempurna, meskipun kalimatnya pendek, kita catat. Nah, semua masukan-masukan para murid itu kita catat dan kita bukukan. Lebih bagus ditempel menggunakan kertas karton atau kertas yang A4 yang besar, yang berukuran poster. Kemudian kita tempelkan pendapat-pendapat murid-murid kita tadi tersebut.
membaca apa yang mereka tuliskan, pendapat yang mereka tuliskan di sini. Dan itu belum selesai sampai situ saja. Kemudian yang langkah yang ketiga, susunlah keyakinan kelas tersebut menjadi sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh kalimat negatif seperti ini, misalnya kita ada anak yang membuat jangan berlari di kelas atau koridor. Jangan itu kan kalimat yang negatif. Nah, kita usahakan mengubahnya menjadi kalimat yang positif. Misalnya berjalanlah di kelas atau koridor. Atau contoh yang lain, misalnya jika ada anak yang menuliskan jangan membuang sampah sembarangan. Nah, kita ubah kalimatnya, kita sendiri, guru sendiri yang merubah kalimatnya menjadi misalnya jagalah kebersihan. Atau merubah kalimatnya menjadi positif lagi, misalnya bersih itu sehat. Atau bisa lagi diubah misalnya kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, itu adalah contoh kalimat-kalimat positif yang diyakini kalau dibaca terus oleh peserta didik akan menumbuhkan, menstimulasi aura disiplin positif. Nah, setelah kita berubah menjadi kalimat-kalimat positif, langkah selanjutnya adalah kita meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Jadi kita lihat lagi, biasanya pendapat anak-anak itu kan ada yang double, ada yang sama, ada yang tanpa dia melihat, kadang ada yang melihat punya temennya, kadang tanpa melihat pun ada jawaban yang sama. Nah, kita bisa jawaban yang sama kita hilangkan, kita wujudkan, dan pernyataan yang tertulisannya banyak peraturan-peraturan selanjutnya diajak warga, sekolah, murid untuk menemukan nilai kebajikan seperti yang saya berikan di layar tadi. Nilai kebajikan apa yang ada dalam peraturan atau keyakinan kelas tadi. Contohnya berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah. Nah, itu kan berjalan di kelas, mendengarkan guru saat berbicara, datang tepat waktu, itu berada di satu payung keyakinan kelas, yaitu saling menghormati. Nah, jadi lebih luas maknanya. Jadi kalau kita membuat peraturan keyakinan kelas yang luas maknanya, kita tidak akan berubah-ubah peraturan kelas nantinya. Tidak perlu misalnya ada anak yang melanggar, wah ini kemarin tidak dituliskan keyakinan kelas yang ini. Sementara kalau kita buat payungnya, misalnya saling menghormati, di situ sudah termasuk datang tepat waktu, apalagi berjalan di kelas, tidak bermain di dalam kelas, terus memanfaatkan waktu jam istirahat dengan baik, hadir di kelas pada jam yang sudah ditentukan. Nah, itu adalah suatu keyakinan yang bersifat umum, yang bisa memayungi beberapa peraturan-peraturan yang disampaikan oleh peserta didik tersebut. Nah, keyakinan kelas inilah yang akan dimasukkan ke dalam daftar untuk disepakati bersama. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi setelah peraturan-peraturan tadi dibuatkan payungnya, karena pasti banyak kalimat-kalimat dari anak yang sama, kita buat payungnya yang sama. Misalnya ada lagi, misalnya kita membuat peraturan itu, hormati temanmu saat berbicara, angkat tanganmu saat ingin memberikan pendapat. Nah, itu kita bisa jadikan dalam satu payung dari saling menghormati tadi. Kemudian langkah yang kelima dalam prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, yaitu kita meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Jadi kita membiasakan berdiskusi dengan peserta didik dalam kelas kita tentang peraturan yang sudah kita sepakati bersama tadi, dan memasukkan ke dalam satu payung beberapa keyakinan yang sama, sehingga jumlah butir-butirnya akan berkurang dan tidak terlalu banyak. Jadi kalau peraturan yang terlalu banyak susah menghafalnya, tapi kalau peraturannya dikit tapi dia mempunyai makna yang luas, peserta didik jadi lebih mudah menghafal dan lebih mudah memahaminya. Sebaiknya keyakinan sekolah itu tidak terlalu banyak. Nah, ini ada contohnya, bisa berkisar antara 3 sampai 7 saja. 3
3-7 prinsip keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Kemudian yang keenam, setelah keyakinan kelas atau sekolah tadi selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut. Ini juga bisa diterapkan di jenjang sekolah, jadi gabungan dalam satu sekolah atau di dalam ruang lingkup komunitas kelas. Selanjutnya setelah digabungkan bisa dipercantik, dihias, kemudian dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Kalau kelas saya ini memang belum buat keyakinannya ya Bapak Ibu, karena kita mungkin kelas Bapak Ibu ada yang sudah buat. Kalau kelas saya memang belum buat. Di kelas saya ini kemarin sudah sempat buat, jadi saya tanyakan ke kelas kemarin kelas 5, jadi masih memakai cara yang lama. Jadi kalau datang terlambat dendanya 5.000, kalau tidak piket dendanya 10.000. Jadi perlu kita pahami bersama Bapak Ibu bahwa di paradigma kurikulum Merdeka itu aturan seperti itu tidak diperbolehkan lagi. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, itu motivasinya eksternal. Jadi pasti suatu saat anak itu ngulang lagi. Nah, sekarang saya bukan sok mengajari di sini ya. Kita menimbulkan motivasi internal dari anak itu sendiri, bagaimana caranya supaya dia tidak berbuat kesalahan lagi. Nah, kalau kita cuma mengandalkan hukuman yang seperti itu tidak relevan lagi dengan kurikulum Merdeka. Ya mau tidak mau kita harus mengikuti itu Bapak Ibu. Jadi mengusahakan sekolah kita adalah sekolah yang ramah dengan anak-anak, tidaklah ada kekerasan. Nah, itu yang harus kita pahami bersama di paradigma baru kurikulum Merdeka. Nah, Bapak Ibu, langkah selanjutnya di kelas saya itu kemarin saya cuma sedikit berbagi praktik baik saja yang harusnya itu harus ditempel lebih baik. Jadi di kelas saya itu tidak ada daftar piket. Jadi yang ada daftar petugas kelas. Jadi ada 18 tugas yang akan dilaksanakan oleh 18 anak. Itu akan di-rolling selama mungkin saya akan coba ini seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Jadi dari 18 anak itu ada yang dapat bagiannya buka pintu, menutup pintu, mematikan lampu, menghidupkan kipas angin, mematikan kipas angin. Satu anak berbeda dengan yang lain tugasnya. Ada yang bagiannya mengangkat kursi, ada yang bagiannya itu sudah saya tempel di sana. Ada yang bagiannya menyapu, ada yang bagiannya merapikan meja kursi guru. Jadi semuanya mendapat tugas yang berbeda. Nah ini baru saya terapkan di kelas 6 ini. Sebelumnya juga belum saya terapkan. Nanti kalau halnya positif, mungkin Bapak Ibu bisa meniru. Jadi tidak ada daftar piket, Senin hari apa saya tidak ada. Jadi itu akan dirolling terus setiap minggunya nanti rencananya. Jadi setiap anak bisa jadi ketua kelas. Kalau kami namanya bukan ketua kelas tapi koordinator kelas. Jadi setiap anak itu bisa menjadi ketua kelas. Setiap anak bisa jadi administrasi, bagian administrasi, dia mencatat kehadiran, mencatat absen. Setiap anak punya kewajiban membersihkan kaca nantinya. Setiap anak punya kewajiban. Jadi ada 18 tugas yang harus diselesaikan anak itu secara berganti-gantian. Nah itu adalah salah satu wujud budaya positif yang akan saya terapkan di kelas saya. Dan itu sudah disepakati bersama. Pertamanya saya tempelkan di sana, tapi kurang efektif karena itu kacanya harusnya itu kan di vinil kertasnya. Jadi tinggal saya nulis. Nanti kalau minggu depan tinggal saya hapus, jadi tidak boros kertas. Tapi karena tidak efektif, karena kaca kalau ditulis itu mudah dihapus, jadi makanya saya print seperti itu supaya tidak mudah dihapus. Jadi tinggal nanti tanggal sekian, siapa yang sudah melaksanakan kewajibannya dicetak seperti itu. Itu setiap hari dicetak. Nah itu adalah salah satu bentuk disiplin positif yang saya terapkan di kelas saya. Jadi saya mengajak teman-teman sekalian, ibu bapak guru sebagai pendidik, mari kita memulai. Saya sama juga belajar, belum banyak materi yang saya pahami di sini karena prosesnya saya juga belajar dan juga
proses menerapkan budaya positif di sekolah itu juga bukan hal yang mudah, pasti sangat banyak tantangannya, tapi kita harus memulai dari awal, dari kita bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah yang berbudaya positif. Nah, Bapak Ibu, kembali ke segitiga restitusi, ada 5 posisi kontrol yang diteorikan oleh Dr. William Glasser. 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru adalah: yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman pemantau, dan manajer. Mari kita lihat lebih dalam kelima posisi kontrol ini. Penghukum. Nah, ini posisi kontrol seorang guru itu yang pertama, penghukum. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat, bisa merefleksi ke Bapak Ibu sendiri. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu ini selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai kamu ini. Nah, itu yang biasanya kita terapkan di kelas ya. Saya sendiri mengakui juga sering berkata seperti itu. Nah, kemudian posisi yang kedua, yang pertama tadi penghukum, yang kedua ini posisi kontrolnya itu apa? Pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, jadi supaya anak itu jadi merasa bersalah kan suaranya harus lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan, panggil. Jadi ini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar ya Bapak Ibu di posisi kontrol ini. Cuma ini adalah suatu tahapan. Jadi 5 posisi kontrol itu suatu tahapan. 1, 2, 3, 4, 5. Di posisi puncaknya tadi nanti apa kita akan baca sama-sama. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ini yang biasa diucapkan seorang pembuat merasa bersalah. Berapa kali sih Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Nah, itu yang sering kita ucapkan kalau kita posisi sebagai kontrol pembuat merasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak bahagia dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi yang pertama paling dasar itu penghukum, yang di atasnya pembuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga teman. Posisi guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, siapa yang seperti ini biasanya? Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini sama kamu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, ini jadi lebih soft, lebih lembut, lebih kedekat seperti teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata bukan. Karena ibu bapak gurunya tidak mau membantu. Jadinya murid akan merasa kecewa dan tidak mau berusaha lagi. Kemudian posisi yang keempat yaitu pemantau. Posisi pemantau berarti mengawasi pada saat kita mengawasi. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah seperti di bawah ini. Peraturannya apa? Jadi kalau kita ada yang melanggar itu, yang ini yang diucapkan misalnya kita dalam posisi pemantau. Peraturannya apa? Kamu tahu apa yang telah kamu lakukan? Sanksinya apa? Atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan atau catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Dan posisi yang kelima adalah posisi manajer yang di puncak. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat atau bersama dengan murid mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya
mendorong murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di posisi ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, apa yang sudah kita sepakati, apa yang sudah kita buat keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini, menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itu adalah contoh-contoh percakapan yang biasanya diucapkan oleh posisi kontrol sebagai manajer. Nah, dalam tindakan restitusi ini sudah lagi habis. Dalam tindakan segitiga restitusi ada 3 tahapan. Jadi ini yang sedang kami praktekkan, yang beberapa hari yang lalu kami praktekkan bagaimana cara kita menerapkan segitiga restitusi. Jadi bahasa mudahnya itu, kalau anak melakukan pelanggaran, ini yang harus kita lakukan sebaiknya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi anak yang contohnya kemarin yang mecahkan kaca seperti ini, yang mecahkan kaca. Saya coba di situ. Saya panggil dulu di sini anak-anak yang keluar, saya tanyakan dulu dengan tidak menyalahkan terlebih dahulu. Kita menstabilkan. Kalau dia pasti merasa kesalahan habis mecahkan kaca, pas takut ya. Di sini pun tangannya gemeter gitu. Setelah saya dengar dari topik dia mecahkan kaca di background di sini. Nah, saya tenangkan dia. Saya tanyakan, apa benar kamu yang mecahkan kaca? Seperti itu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi semua perilaku itu mempunyai alasannya kenapa. Jadi yang saya tanyakan ke dia, kenapa kamu melakukan ini? Katanya mau main bola tidak ada temannya, jadi main bolanya di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, menanyakan motivasi internal, menanyakan kembali keyakinan kelasnya. Ini adalah segitiganya. Jadi sudah berdasarkan nilai-nilai yang telah kita sepakati bahwa tidak boleh bermain di dalam kelas, apalagi bermain bola. Di situ dia mulai menyadari dan saya bilang, ini kalau sudah seperti ini, menurut kamu bagaimana cara memperbaikinya? Nanti saya bersihkan Pak, saya sapu. Habis itu nanti saya bicara dengan orang tua saya untuk mengganti kacanya. Jadi saya tidak menyuruh dia mengganti kacanya, tapi setelah itu dia dipanggil ke kantor kan, jadi suruh mengganti kacanya. Jadi tanpa saya suruh dia untuk mengganti kaca, dia sudah menyadari bahwa dia itu kesalahan dia sendiri. Jadi saya tidak menyuruh dia secepatnya, tapi saya bilang itu berarti keputusan yang dia ambil untuk mengganti kaca adalah keputusan dia sendiri. Ya sebenarnya masih ada rasa takutnya seperti itu, tapi saya berusaha menerapkan segitiga restitusi kepada anak. Nah, Bapak Ibu, kita di akhir penghujung slide saya. Jadi bermain bermakna di sini adalah melalui kegiatan pembelajaran yang akan membangun pengetahuan dan pemahaman anak dan memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi anak. Perancangan kegiatan pembelajaran disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan anak secara holistik, cipta, rasa, karsa, dan peraga. Dan yang kedua, sesuai dengan pencapaian tujuan pembelajaran yang disusun berdasarkan pemahaman tentang tahapan perkembangan anak serta budaya dan karakteristik satuan pendidikan atau daerah. Yang ketiga, langkah saya untuk menerapkan merdeka bermain, yaitu memberikan ruang kesempatan pada anak untuk terlibat dalam memilih ragam aktivitas dalam pembelajaran yang dia sukai. Kemudian peran pendidik di sini adalah sebagai fasilitator, memberikan dukungan yang memantik dan menguji konsep yang ditemukan anak dari kegiatan eksplorasi konsep lingkungan tersebut. Sampai di sini Bapak Ibu, pemaparan yang bisa saya berikan. Ini ada lagunya sih, tapi kayaknya sudah siang ya, sudah 1 jam kayaknya. Ini boleh Bapak Ibu pelajari nanti. Ini nadanya sebagai penutup, ini sebenarnya nadanya mana di mana anak-anak saya, tapi liriknya diganti itu sih.
Supi kali kulo 1, 2, 3 jangan lupa sama saya. Belajar kita oke, bermain kita oke, bersama-sama belajar bergembira. Ya seperti itu ya. Bisa nyanyi sekali ya Bu. Ya sebagai penutup sebelum saya tutup. Nadanya mana di mana anak kandung saya. 3, 2, 1. Cinoro telu ojo lali aku. Tunggal kali tiga pun supi kali kulo. 1, 2, 3, don't forget me. 1, 2, 3, jangan lupa sama saya. Belajar kita oke, bermain kita oke, bersama-sama belajar bergembira. Ya, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi untuk Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Bapak Guru yang saya hormati karena telah menyempatkan waktunya dan atas kerjasama saya terima kasih. Di sini saya sebagai pemateri memohon maaf jika ada perkataan saya atau ucapan saya yang sengaja maupun tidak sengaja yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf dan karena moderatornya sedang ada tugas lain, jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.